siapa, kita harus menjadi siapa di masa depan, kan seperti itu ya. Modal saya waktu itu Rp700.000. Saya berpikir yang penting ini saya harus jalan dan tidak boleh punya utang. Itu yang 700.000 itu uangnya dari istri loh. Nama saya Erwin, umur 37 tahun, owner perusahaan PT Sumber Rezeki Food, alamat di Desa Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan. PT Sumber Rezeki Food itu bergerak di bidang sembako ya, makanan, ya khususnya di bidang ayam, cuman di bidang rumah potong ayam. Kalau awal sih sebetulnya memang kita tidak berpikir untuk sejauh ini, cuman karena mungkin ada kesempatan yang menunjang sangat bagus, akhirnya kita kembangkan terus. Alhamdulillah akhirnya perkembangannya sangat pesat. Saya mulai usaha ini ngerintis di tahun 2017, tepatnya 28 November 2017. Awalnya hanya termotivasi dari kebutuhan lah, kebutuhan hidup yang memang makin sini itu ke depan itu makin harus ada kepastian. Karena kan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, ya. Dari situ saya mulai, awalnya saya trading, saya punya beberapa kontrak dengan pabrik. Kalau bahasa di ayam itu by product. Di ayam itu ada dua jenis, ada main product, ada by product. Salah satunya kalau main product itu ya termasuk daging. Nah kalau by productnya itu dari mulai ati ampela, ceker, kepala, sayap, dan lain-lain gitu. Jadi saya awalnya punya kontrak dengan beberapa pabrik. Jadi kalau misalkan si pabrik itu motong ayam 2 mobil, misalkan 2 truk, nah ati ampela, usus, ceker, sama kepala ayam itu harus saya beli. Itu awalnya. Ya kita pasarkan. Sekitar 2 bulan saya masih sendiri bergerak waktu itu. Jualan ke perumahan, jualan ke jongkok-jongkok kecil gitu. Setelah 2 bulan saya dibantu sama adik saya dan temen. Masuk di kita, alhamdulillah ternyata usahanya berkembang bagus gitu dan memang potensinya sangat tinggi. Akhirnya kita serius dari mulai situ. Ya, modal awal saya 700.000. Jadi yang seperti kita lihat juga tidak selalu sisi indahnya ya. Ya kalau boleh saya cerita sedikit mengkilas ke belakang sebelum saya mulai usaha ini, memang saya udah beberapa kali menjalani usaha lain dan itu sangat jatuh bangun. Saya sampai istilahnya punya utang lah ke sana kemari gitu, sampai nggak dipercaya orang gitu. Tapi kan pada akhirnya kita berpikir kan dari situ gitu. Jadi kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang di belakang itu menjadi motivasi buat saya. Makanya pada waktu itu pas saya terjun di dunia ayam ini, posisi modal saya waktu itu Rp700.000. Saya berpikir yang penting ini saya harus jalan dan tidak boleh punya utang. Alhamdulillah selama 2017 sampai 2019 lah saya tidak punya utang. Jadi ngerintisnya itu menggunakan uang itu aja. Jadi kalau misalkan dari pabrik itu, misalkan barangnya itu harus ternyata kalau mau dibeli itu nilainya 3 juta. Saya bayar 700.000 dan saya ambil yang 700.000 barangnya. Saya jualan dulu, dapat lagi uang, ambil lagi kan. Jadi sehari itu bisa 3-4 kali balik ke pabrik gitu. Walaupun memang dari pihak pabrik juga waktu itu, Pak nggak apa-apa kalau mau dibawa dulu gitu kan. Tapi kan saya tidak mau menjadi beban lagi kan gitu. Kita juga harus berpikir ya masa lalu lah, masa lalu yang pernah kita jalani gitu. Jadi semenjak itu memang saya bertekad ya ini saya punya uangnya cuma segini. Jadi belanja misalkan beli barang itu sesuai dengan uang yang kita punya aja gitu. Walaupun dari mereka misalkan ngasih ya kita menahan diri lah gitu. Ya karena coba bayangin, saya modal 700.000. Sekali saya beli belanja barang 700.000, itu saya jual, misalkan punya untung 150.000. Nah kalau sehari saya 3 kali belanja 700.000, untung saya ada 450.000. Gitu. Jadi hari berikutnya itu modal saya bukan 700.000 lagi, tapi 1.150.000. Nah dalam sebulan jadi berapa modal saya? Waktu itu kan gitu ya, waktu itu jadi kita dipisah antara kebutuhan hidup untuk bertahan hidup itu berapa sih sebetulnya. Kalau kebutuhan hidup itu saya kan pernah ngerasa ya, pernah mengalami gitu. Jadi
Kalau misalkan kita benar-benar untuk bertahan hidup, biayanya sangat murah. Untuk bertahan hidup itu kan tidak terlalu besar biayanya gitu. Jadi waktu itu saya memang berpikir sampai ke situ. Kita misalkan punya penghasilan 30.000 sehari, siapa bilang nggak cukup kalau untuk bertahan hidup gitu. Jadi mungkin ya yang membuat motivasi saya sampai seperti ini itu ya awalnya dari situ. Jadi saya sampai sama istri itu sampai hitung sebetulnya biaya untuk bertahan hidup itu berapa sih. Jadi waktu itu memang ya dibilang puasa enggak loh, saya masih bisa makan bertahan hidup. Cuman ya maksudnya dengan adanya motivasi seperti itu ya alhamdulillah kita mampu melewati hal itu. Ya pada akhirnya dari situ saya mulai berpikir, oh ini saya harus dikembangkan terus. Jadi kalau punya untung 100.000 saya ambil 50.000 gitu kan. Nah kalau punya untung 250.000 tetap saya ambil cuma 50.000 gitu ya. Sisanya itu masuk terus berputar. Makanya saya bilang sebulan lebih istri saya bengong saya kasih uang gitu kan. Ini ternyata nih ini hasil dari uang itu yang 700.000 itu uangnya dari istri loh. Pas istri saya gajian saya bilang, "Mi pinjem deh, saya mau usaha nih." Karena waktu itu memang saya sudah paling setak kan. Udah paling setak. Saya istri saya sampai ngomong, "Pi, tolong kalau bisa berhenti dulu deh usaha." Bukannya apa? Ya udah beberapa perjalanan nih, beberapa tahun memang istri saya tahu. Jadi saya itu tidak pernah tidak serius kalau menjalankan usaha. Cuman ya mungkin tadilah kesempatannya yang belum datang gitu. Saya 6 bulan itu sampai stuck benar-benar begitu anak saya yang kedua lahir. Sampai usia dia 6 bulan nggak kemana-mana. Kalau saya pikir-pikir sekarang kayak ini nih, kayak sinetron dunia terbalik loh. Istri yang kerja, saya yang ngurusin anak. Iya, jadi aduh. Tapi ya dia tahu gitu, dia tahu. Makanya pas waktu saya bilang, "Mi, biasa kan kalau yang kerja-kerja itu kan gajinya tanggal 28. Makanya saya ingat persis pas begitu ditanya, "Kapan nih mulai usaha?" Tanggal 28 November 2017. Karena pas waktu itu istri saya gajian gitu. Saya juga kan bingung ya. Saya itu dari IT loh. Walaupun kuliah saya nggak selesai-selesai beberapa kampus dan sampai sekarang pun nggak selesai, tapi memang bidang saya di IT. Waktu itu saya keluaran SMA, 2004 keluar SMA, 2004 itu saya langsung masuk ke dunia IT. Awalnya otodidak juga saya. Jadi saya jalan di IT itu sekitar 9 tahun. Makanya pas meraba-raba ke jalur yang lain tuh, aduh gimana ya, bingung. Apalagi ke dunia ayam, tiba-tiba kan dunia ayam gitu. Ibu saya pernah bilang, "Emang kamu berani," katanya, "pegang ya ayam-ayam mentah kayak gitu kan." Karena memang untuk saya dalam bidang ayam ini ya generasi pertama lah, generasi ke-1. Nggak ngikutin siapapun gitu, jadi harus mulai betul-betul mulai dari awal gitu. Pas memang kebetulan potensinya tinggi, akhirnya saya memberanikan diri buka gudang, buat gudang di daerah Panumbangan di sini. Itu pun dengan beberapa keterbatasan, akhirnya saya sewa. Lahannya itu saya sewa dari pemerintah desa. Sewa alhamdulillah. Di situ saya mulai buka gudang itu kapasitas 20 ton. Yang pada akhirnya saya mulai motong sendiri. Oh iya, terima kasih kepada Jabal Nur, Andi KPS itu. Awalnya saya berdiri bisa seperti ini tidak terlepas dari teman seperjuangan kita, Jabal Nur. Bukan teman seperjuangan ya, teman yang memperjuangkan saya. Waktu itu saya dikasih peluang untuk bisa produksi di sana. Kita mulai dari produksi 1,5 ton per hari. Minggu depannya naik jadi 3 ton. Naik lagi, sampai akhirnya waktu di Jabal Nur itu bisa produksi sampai 12 ton per hari. Alhamdulillah sekitar 1 tahun di Jabal Nur saya bisa mendirikan ini, dan di sini sudah bisa produksi sekitar 18 ton per hari. Ya ini tidak habis sampai di sini, kita juga masih punya planning yang lain gitu Pak. Ya cuman yang jelas yang paling penting itu optimisme lah. Tidak ada ceritanya kita ini yang bukan apa-apa tidak mungkin tidak menjadi apa-apa. Itu harus dikesampingkan hal itu. Pokoknya keyakinan, optimis, walaupun kita bukan siapa-siapa, kita harus menjadi siapa di masa depan, kan seperti itu ya.
Udah beberapa bulan saya jalan usaha, mereka belum yakin kok. Masih sempat meragukan, kenapa sih nggak ngelamar kerja, cari kerja. Ya mungkin trauma lah dari beberapa kali usaha ke belakang kan ya, sampai jatuh bangun. Ya namanya juga udah berumah tangga, udah punya anak. Anak saya kan waktu itu 2, yang satu baru lahir. Saya nikah 2014. Alhamdulillah langsung dikaruniai 1 anak. Waktu saya mulai usaha ayam ini, saya ingat itu anak saya yang kedua baru lahir usia 6 bulan. Saya usaha ini, ayam. Ya mau nggak mau ya, namanya juga keluarga pengennya kan ada kepastian. Kamu ini kerja, digaji berapa untuk bisa menghidupi, kan seperti itu ya. Ya memang alhamdulillah dengan support istri saya yang kuat juga, dia selalu yakin lah. Karena apa yang ke belakang itu dia tahu kalau saya itu kalau misalkan ngomong mau usaha itu tidak pernah main-main. Hanya saja mungkin kesempatannya yang belum pas gitu. Jadi pas ketika saya menggeluti ini tuh istri saya sangat support. Perjalanannya ada yang bilang singkat, dalam waktu sekian tahun bisa seperti ini. Ya kalau menurut saya sih singkat nggak singkat gitu, karena mungkin kalau saya lebih giat lagi akan lebih besar daripada ini gitu dalam jangka waktu sekarang gitu. Cuman kan kita memang dunia modernisasi ini harus kita ikuti karena penting lah. Dalam sisi usaha itu teknologi, modernisasi harus kita ikuti. Kalau kita tidak bisa mengikuti, jangankan untuk bisa maju, untuk bertahan pun sulit. Itu kalau saya melihat sekarang ya, saya selalu optimis untuk dunia ayam ini akan berkembang. Dan saya yakin tidak akan lebih dari 0, sekian persen orang yang nggak suka ayam. Dan kalau saya lihat memang jadi dalam beberapa sektor usaha sama saja sih. Tidak ada usaha yang kecil. Tapi bagaimana cara kita membesarkannya. Contoh kan beberapa usaha dari mulai keripik singkong bisa masuk supermarket, sama kan? Padahal cuma singkong kan gitu. Nah ini ayam loh, ayam itu yang dikonsumsi setiap orang. Karena ayam itu kalau menurut saya makanan favorit. Beda lah kalau kita misalkan makan daging nih, kita makan daging misalkan 2 hari berturut-turut aja makan daging. Hari ketiga itu merasa bosan. Tapi kalau makan daging ayam, mau tiap hari makan daging ayam, dan kadang-kadang perasaan kalau misalkan tanpa daging ayam, rasanya nggak terasa lengkap gitu untuk makan. Waktu awal di sini aja ya, memang yang di sini itu saya waktu itu targetnya gudang itu masuk sekitar 200 sampai 250 ton. Awalnya ya termasuk keluarga saya sendiri. Katanya itu gede-gede amat itu. Buat apa? Gimana ngejualnya kan gitu. Saya pikir kenapa harus bingung? 200 sekian puluh juta orang di Indonesia saya rasa makan ayam semua gitu. Dan memang jualan sembako lah ya, bukan hanya ayam gitu. Jualan sembako paling mudah karena satu konsumsinya jelas kan dikonsumsi. Terus pasarnya juga jangan kita ngomong pasar lah, kalau untuk sembako orang siapa juga konsumsi kan gitu. Ya pada akhirnya ya gitu, saya ngambil dari pabrik, jual, laku, jam 9 nih udah selesai yang jualan yang ini, balik lagi ke pabrik, beli lagi, jualan lagi gitu. Saya waktu itu bisa kehitung loh, sehari itu istirahat itu paling jam 1 malam lah. Jam 1 malam, dari pagi itu bangun jam 5 pagi udah bangun lagi. Kita bergerak lagi, ngambil lagi ke pabrik, jualan lagi gitu. Setelah selesai beli lagi, ayo aja bolak-balik kayak gitu. Jadi kalau mungkin ya ada sedikit banyak orang yang ngelihat sekarangnya aja gitu, nggak lihat perjuangannya seperti apa gitu. Ya dengan kemauan yang tinggi lah, dengan dorongan yang kuat. Dan alhamdulillah dukungan keluarga, terutama istri, orang tua yang selalu support gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa mulai tertata gitu, mulai rapi dalam pembukuan. Kita buat nama Sumber Rezeki Food gitu kan. Saya yang buat nama, istri saya yang buat logo gitu kan. Jadi tidak kita nyuruh orang nih logonya kayak gimana itu. Saya ingat loh itu. Jadi nama Sumber Rezeki Food itu memang saya yang bikin logonya istri saya waktu itu. Yang mungkin curi-curi waktu pas lagi kerja, saya minta dibikinin logo ini kayak gimana. Saran dari teman-teman,
logonya bagusan kayak gini, bagusan kayak gini. Oh nggak bisa saya bilang gitu. Itu harus adanya seperti itu karena memang awalnya terlahir seperti itu gitu. Ya tidak terpikirkan lah awalnya, tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan waktu, tahun demi tahun kita mengalami perkembangan yang signifikan lah. Bahkan mungkin untuk ke depan rencana produksi kita di sekitar 60 ton per hari. Sekarang 18 ton. Sebetulnya gini, kalau kita yang tidak paham, wah banyak produksinya sudah 18 ton. Tapi kalau ada yang masuk ke dunia saya, ke dunia ayam ini, kalau mau melihat ke rekan-rekan saya, ini sangat kecil sekali. Karena perusahaan-perusahaan yang lain di dunia rumah potong itu ada yang 50 ton per hari, ada yang 100 ton, bahkan ada yang sampai 200 ton per hari gitu. Ya alhamdulillah. Ketika misalkan ada rekan, teman, atau kerabat berbicara misalkan, wah udah banyak sekali produksinya. Ya saya alhamdulillah. Alhamdulillah untuk diri saya syukuri. Ketika saya melihat keluar, ya saya jadikan acuan, saya jadikan motivasi. Orang lain masih bisa seperti ini, saya harus bisa juga. Terus dan harus bisa gitu terus. Memang dunia ayam ini yang saya lihat sih, jadi rantainya itu sangat panjang. Dari awal proses breeding, terus DOC, pakan, terus budidaya, terus ke saya, ke rumah potong, ke pergudangan, ke produknya juga kan. Bahan-bahan makanan yang dibuat dari ayam itu kan banyak sekali. Apalagi sekarang kan udah terkenal ya frozen food ya. Frozen food itu wah sangat merajalela itu, menguasai pasar anak muda lah gitu. Rasanya kalau misalkan yang beli sosis ibu-ibu jarang tuh kan, yang udah agak sepuh-sepuh yang di atas 50 tahun ke atas kan jarang-jarang kan. Tapi kan pasarnya sosis, nugget itu kan dari kalangan usia 30 ke bawah ini kan sangat eksis sekali gitu kan. Makanya sebetulnya kalau ayam ini rantainya panjang. Jadi kalau saya itu ada di tengah, masih bisa mengembangkan ke hulunya, masih bisa mengembangkan ke hilirnya juga masih bisa gitu. Sudah mulai terpikirkan, tapi ya itu kita pelan lah, kita pelan. Mudah-mudahan ada kesempatan buat saya untuk misalkan membuat produk atau misalkan kesempatan saya buat budidaya. Ya siapa tahu adanya teman-teman yang bisa support juga gitu kan. Rasa-rasanya kalau dunia ayam itu kalau memang sendiri itu sulit. Makanya kan sekarang beberapa perusahaan besar ya yang di ayam itu, ya itu karena kalau menurut saya kalau sendiri itu sulit kalau ayam. Iya. Ya kalau namanya perusahaan kan di dalamnya kan ada beberapa orang kan, ada bahkan mungkin ada juga sudah bisa membeli sahamnya gitu kan. Sudah masuk ke situ. Makanya ya mudah-mudahan lah saya bisa mengikuti, bisa bertahan di bisnis ini sampai selamanya lah, sampai turun kayaknya. Karena kan kita tidak bisa menjamin juga kan. Karena kalau menurut saya warisan yang terbaik buat anak cucu ya ilmu lah. Gitu. Entah apakah mereka misalkan mau melanjutkan usaha saya juga belum tentu gitu kan, belum pasti. Yang penting yang kita berikan terbaik mungkin ya ilmu lah gitu, ilmu yang bermanfaat. Dan waktu itu memang biasanya kan ya kalau keluarga-keluarga PNS itu biasanya anaknya sekolah, kuliah, setelah selesai masuk PNS lagi. Dan mungkin saya salah satu orang yang menentang itu, gitu. Karena waktu itu saya pernah ngobrol sama ibu sama bapak saya, ya intinya tidak mau menjadi seorang pekerja. Saya ingin mempekerjakan. Dan alhamdulillah, ini karyawan mulai dari dulu saya sendiri, terus adik ipar saya mengikuti, teman saya mengikuti, dari mulai rekrutmen 3 orang. Sampai dalam 5 tahun sekarang udah 130 orang yang kerja, ya alhamdulillah lah. Dan ternyata galaunya itu sekarang loh. Rasanya kalau
dulu pas merintis ya, kita belum punya utang, belum punya apa, belum punya beban gitu. Rasanya enjoy kok, enjoy. Sekarang sudah punya pekerja beberapa orang, mereka punya anak, mereka ada yang punya ibu gitu kan, ada yang menjadi tulang punggung keluarga gitu. Ya bebannya lebih ke situ gitu. Jadi ya mungkin ini proses pematangan ya, proses pendewasaan itu ya akhirnya kan jadi sekarang itu tidak hanya memikirkan diri sendiri gitu. Ini kita punya tanggung jawab nih. Ya setidaknya sedikit banyak membuka lapangan pekerjaan lah di daerah saya sendiri gitu kan. Bahkan mungkin waktu awal-awal di daerah sini saya dikiranya bukan orang sini. Kan biasanya ya datanglah pengusaha dari kota datang ke daerah gitu kan, membuat usaha, membuat ini. Banyak rekan-rekan saya juga, kolega-kolega saya dikiranya saya bukan orang sini gitu. Jadi pas kenal, ketemu, ngobrol, wah alhamdulillah ya katanya bisa mengembangkan di daerahnya, di daerah sendiri gitu. Ya salah satu rasa kebanggaan saya juga seperti itu. Dan memang kalau prinsip saya sih kesuksesan perusahaan itu kalau kita sudah bisa ya memberikan fasilitas yang terbaik lah buat karyawan gitu, buat pekerja kita, karena tanpa mereka saya juga bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Kalau prinsip saya sih ke situ. Karena saya dari nol, dari awal, dari memahami produksi. Di waktu saya ngambil dari pabrik-pabrik itu, saya sambil belajar dulu. Kadang-kadang ikut produksi juga sama mereka gitu. Jadi tahu, bahkan karyawan-karyawan saya yang sekarang itu dulu 5 tahun yang lalu sering bareng sama saya di tempat produksi gitu. Banyak bareng gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalkan sekarang pas ketemu, misalkan meeting ngobrol, saya bilang jangan panggil bapak lah. Kita juga dulu sama gitu. Cuman mungkin hanya berbeda dalam pemikiran aja ya. Kalau saya tidak mau waktu itu, tidak mau terus seperti itu, saya mau hijrah lah. Ya memang resikonya sangat tinggi juga kan, beda dengan kita bekerja gitu. Tapi ya mau nggak mau ya memang prinsip saya sudah ke situ dari awal gitu. Makanya sekecil apapun kemungkinan ya saya maunya seperti ini gitu. Adalah kisah unik juga. Waktu itu kalau nggak salah sudah hampir berjalan 1 bulan lah. Saya kan nabung, saya simpan gitu kan. Saya simpan. Setelah 1 bulan saya kasih uang ke istri kan. Ini saya bilang buat pegangan. Dikiranya ini uang dari mana? Nggak percaya gitu kan. Saya bilang kan ini tiap hari jualan. Lah kok bisa sebesar itu? Istri saya kaget, kok banyak ya dapat untungnya katanya gitu kan. Dia juga sambil kalau mau kerja tuh kan suka ada orang yang keliling jualan sayur ke rumah gitu kan ya. Malah dia jadi marketing ini nih. Jadi kalau ada tukang sayur tuh bangun pagi-pagi ada tukang sayur nawarin, dia ngobrol, Bu kalau misalkan mau beli ati ampela, ceker, tulang ayam, kalau mau beli daging ayam ke saya ya katanya gitu. Jadi pada waktu itu ya sekitar 2-3 bulan banyak tukang sayur yang datang ke rumah gitu loh. Datang ke rumah. Dia juga nggak sadar kan, berangkat aja kerja, tiba-tiba dikumpulin uangnya dalam sebulan kan ya kalau menurut saya waktu itu uang 3 juta, 4 juta kan besar sekali ya. Puas dengan pencapaian, saya belum puas karena masih banyak lah itu hal-hal yang ingin kita gapai, hal-hal ke depan yang ingin terus memperlebar gitu kan. Cuman ya bersyukur harus, karena tadinya juga saya tidak berpikir potensinya akan sebesar ini, tapi alhamdulillah ternyata potensinya tinggi. Mungkin ketepatan juga kita mengambil strategi. Kalau rezeki udah jelas ya, tapi kan bagaimana mau datang rezeki kalau kitanya tidak mau berusaha kan gitu. Kalau kendala-kendala itu kan pasti selalu ada. Sekarang aja, ini alhamdulillah perusahaan udah berjalan dengan karyawan, alhamdulillah banyak. Kadang-kadang saya juga bingung sendiri. Bayangin aja, saya kerja di perusahaan aja belum pernah. Dan sekarang harus buat perusahaan. Kadang-kadang
muncul seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman dunia ayam menyambut baik juga ke kita. Jadi alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit belajar dari mereka gitu. Nah, salah satu contoh, lihat nih di perusahaan, ini punya admin berapa sih kan gitu. Ini punya stafnya itu apa aja sih, siapa aja kan gitu ya. Jadi kalau sekarang itu lebih ke situ arahnya gitu. Ya kalau buat saya sendiri ya bisa seperti ini merupakan pencapaian yang sangat bagus ya. Karena awalnya juga saya tidak memikirkan untuk menjadi seperti ini, apalagi kita bisa mempunyai karyawan yang banyak, bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang tadi saya bilang, sekarang itu sih sebetulnya yang bikin kita galau itu, lah kita punya tanggung jawab ini. Kalau misalkan 130 orang karyawan kita, kalau misalkan dia punya istri atau punya anak, misalkan dikali 3 kan kita udah berapa orang? Dikali 4 orang misalkan udah berapa orang yang melalui tangan kita gitu kan. Makanya yang selalu menjadi kuat untuk saya tuh itu gitu. Jadi kalau misalkan menghadapi kesulitan, ya Tuhan, saya punya karyawan nih sebanyak ini, mungkin mereka punya juga keluarga, anak gitu kan, ya kita menyerahkan lah gitu ya, berserah diri gitu ya. Karena memang pada akhirnya kan kita itu hanya membuat rencana kan, kadang-kadang rencana menurut kita yang paling baik kan belum tentu. Kalau untuk masalah pencapaian pemasaran dan sebagainya yang saya tadi bilang, karena kalau misalkan di dunia ayam ini saya selalu anggap sederhana lah. Misalkan orang makan ayam kok semua gitu. Bahkan saya sekarang rencana ekspansi ke Balikpapan, kita kejar pasar di sana. Ya karena kan ayam, ngomong ke Papua juga bisa, ada mereka di sana juga makan ayam kan gitu. Kita kembalikanlah ke kalau kita ini hanya berencana. Dan saya selalu berpikir kita buat rencana, eksekusi, perihal misalkan jalan atau tidak, ya kita lihat nanti gitu. Karena mungkin rencana kita itu bukan terbaik buat kita kalau menurut Tuhan kan gitu. Jadi yang tadi saya bilang, eksekusi aja dulu gitu kan. Nanti juga akan kelihatan kok gitu, apakah ini cocok buat kita atau tidak kan, seperti itu. Kayaknya kalau barang itu sudah pernah menyebar seluruh Indonesia. Cuman kan kita itu banyak juga ya, sekitar 50% lah. Mungkin masih diserap oleh para trader gitu kan. Ya yang awalnya saya dulu gitu kan, saya beli ke pabrik gitu kan, masuk gudang saya jual lagi ke pemasaran kan gitu. Karena dunia ayam ini memang sangat luas gitu. Jadi mungkin saja ada orang Tasik yang beli dari Bekasi, misalkan dari Jakarta, padahal itu barang saya gitu. Jadi dari sini dikirim ke Jakarta dulu, dari Jakarta mungkin balik lagi ke sini gitu. Ya kalau menurut saya cukup sih ya. Bikin pabrik lagi. Ya itu tadi kan, saya bilang kan kalau kita memulai, ini saya punya penghasilan segini misalnya. Nah kita punya tujuan di sana. Tujuan yang akan kita capai ini misalkan memerlukan modal yang begitu besar. Tapi kalau kita sudah mulai, ya mau nggak mau kan, yang biasanya misalkan saya dapat uang 10 rupiah, biasanya pakai buat ini, habis akhirnya kan direm. Kita fokus ke tujuan itu. Jadi kalau saya sih sebetulnya kalau untuk investasi sendiri belum begitu signifikan ya, karena kalau menurut saya ya prinsip saya memang pengembangan dulu. Sampai sekarang rumah sih dibilang saya nggak punya, saya punya. Saya rumah punya di Tasik malah. Gitu, waktu itu sempat ada argumen sama istri, ya udah saya bilang kalau misalkan nggak mau berhenti kerja, saya beli rumah di Tasik. Gitu. Tapi kan ditinggalin jadinya kan. Saya di sini masih sama orang tua loh. Dan justru malah mungkin dibilang saya keasikan karena indah. Kalau orang Sunda itu kan biasanya yang penting asal ngumpul kan gitu. Gitu. Jadi kalau saya memang masih ke arah investasi untuk perluasan. Arahnya tetap ke situ. Ada sih beberapa diantaranya mungkin pas membuat usaha terus jalan kan larinya ke investasi ya. Investasi, rumah yang bagus, segala macam. Siapa sih semua orang yang tidak mendambakan hal seperti itu kan? Ya mungkin kalau saya ini dalam 5 tahun ini masih belum gitu, masih belum gitu. Kadang-kadang istri juga sudah ngomel-ngomel gitu. Iya, tapi kan kalau menurut saya kalau misalkan usahanya lebih besar gitu ya, berarti kan kita juga akan mempunyai penghasilan yang lebih besar. Apa salahnya nanti saya bilang gitu kan, kalau misalkan nanti keuntungannya kita sudah besar kan, kalau mau bikin apa-apa itu kan gampang gitu. Itu dari awal loh ya saya lakuin.
saya sih yang paling jelas ketika memang ada kesempatan untuk membuat lapangan kerja, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan usaha ini. Dan ya kalau menurut saya kepuasan kita itu ya usaha yang sukses itu ya kalau karyawannya makmur gitu. Kalau saya sih selalu berpikiran seperti itu. Ya maksudnya walaupun kita tidak bisa memberikan lebih besar atau apapun, tapi harus selalu ada kepedulian terhadap mereka gitu. Karena saya pikir kita tidak bisa seperti ini tanpa mereka. Itulah. Ya alhamdulillah saya pernah melalui masa COVID kan ya, pernah sampai istilahnya karyawan tuh dipanggil. Ini kalau misalkan COVID sampai benar-benar lockdown, saya pikir ini saya tidak bisa ngasih apa-apa. Kalian upah saya tetap bayar kan sekian persen gitu. Ini berasnya, ini ayamnya kalau ayam tinggal ngambil deh buat stok 1 bulan atau 2 bulan terserah itu kan gitu kan. Jadi istilahnya buat saya sangat penting gitu. Apalagi kalau mereka memang all out juga ya terhadap kita ya. Ya namanya ya maaf ya, namanya istilahnya apalagi sebuah perusahaan mau didirikan di sebuah daerah, apalagi nih karyawan-karyawannya mereka juga tahu tentang saya, itu pernah produksi barang. Saya kan waktu itu hanya 20% yang sudah ahli, yang 80%-nya awam gitu. Kadang-kadang saya bingung, apa mereka percaya nggak ya kerja di saya kan gitu kan. Yang pada akhirnya ya alhamdulillah dengan kesulitan tim gitu kita membuat ini, ya mereka yakin. Waktu saya jatuh waktu itu dalam beberapa usaha, ya mungkin apalagi namanya di daerah ya, orang anak guru gitu loh. Bukan saya nggak mau misalkan nih nyangkul di sawah atau misalkan apa gitu. Yang nyuruh nggak ada, bingung loh. Mau kerja apa kan gitu. Ya salah satunya itu, dari situ saya mulai ngerasa, waduh ini nih akibatnya. Makanya saya titip nih ke generasi muda, pendidikan itu jangan diabaikan. Karena saya merasa gitu. Ya memang situasi saya waktu itu sangat-sangat memprihatinkan lah. Tapi ya alhamdulillah tidak membuat kita bergeming lah. Kita tetap yakin, makanya pas begitu saya jalan usaha, ini kita udah sampai hitung kebutuhan hidup itu berapa dan segala macam, strateginya kita harus seperti apa. Ya alhamdulillah mungkin dari situ jadi saya bisa seperti ini. Yang jadi pegangan saya selalu eksekusi, berani dan eksekusi, dan itu pastilah. Saya waktu bikin di sini aja awalnya kalau misalkan kita lihat, wah dananya misalkan kita membutuhkan sekian ratus juta, sekian miliar gitu. Kalau misalkan kita berpikirnya, kita dari mana uangnya? Lah kan kalau ngebangun sesuatu tidak harus uangnya banyak, toh pasti awalnya juga pekerjanya 3 orang, kita nyediain semen, nyediain pasir 1 truk, batu 1 truk. Tapi kan kalau sudah kita eksekusi, kita awali, pekerjanya datangkan, kerjakan. Akhirnya kan kita berpikir, oh ini sudah seperti ini nih. Progres terus berjalan. Coba kalau kita tidak mulai, kita hanya berpikir masalah modalnya berapa, ini harus punya segini. Saya rasa tidak akan jalan-jalan, akhirnya jalan di tempat gitu. Makanya kalau saya selalu berprinsip seperti itu gitu. Maksudnya kan kita itu harus berusaha terus lah, berusaha sekuat mungkin, dan mau bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun awalnya, kalau kita sudah mulai sekecil apapun, asalkan kita mulai, setelah berjalan itu kita baru berpikir bagaimana cara mengembangkan ini gitu. Kan banyak orang kalau kesempatan datang itu jangan sampai terlewatkan. Nah kalau saya bilang kesempatan itu akan selalu datang dimanapun kamu berada. Yang tidak ada itu waktu yang tidak akan terulang gitu. Jadi jangan sampai istilahnya berkecil hati. Kadang-kadang suka ngomongin, wah dulu kalau misalkan saya ambil nih kesempatan ini pasti seperti ini. Karena tadi itu mungkin yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Yang terjadi sekarang ini ya ini yang terbaik, ya gitu ya. Saya yakin lah, kalau misalkan ada sebuah usaha, misalkan ada bisa mau menjalankan sebuah usaha, sekecil apapun kita jalankan, setelah kita merasakan hasilnya, walaupun kecil,
kita akan yakin di situ. Kita akan yakin di situ, kita akan membesarkan perusahaan itu. Dibesarkan lagi, tambah manajemen yang kuat, insya Allah pasti jalan. Sama lah, hanya beberapa bentuk usaha yang tiba-tiba memang muncul misalkan dalam skala besar. Hanya beberapa itu. Itu pun pasti kalau saya pikir ya tidak mungkin generasi pertama. Kalaupun tidak melanjutkan, dia sudah ada bahan di awal gitu kan, sudah ada minimal supportnya, sudah ada walaupun dia membentuk usaha yang lain gitu. Karena kan kalau kita mau berpikir modal untuk membuat usaha yang besar ya pasti butuh modal. Sudah menjadi fakta, apalagi di zaman sekarang ini gitu kan ya. Jangankan sekarang kita mau jual barang atau misalkan produksi gitu, jasa aja coba dipikir. Sekarang perusahaan jasa aja apa yang tidak memerlukan modal. Jadi kalau misalkan diidentikan ya memang semua butuh modal. Cuman kalau menurut saya untuk rekan-rekan gitu, kalau misalkan yang memang punya ide, punya kreasi gitu, punya pandangan ke depan menjadi besar itu harus, tapi mulailah. Kita harus mulai sekecil apapun yang bisa kita mulai, ya mulai. Setelah itu saya yakin jalan pasti ada. Banyak jalan menuju Roma. Oke, terima kasih. Sekali lagi nama saya Erwin dari Sumber Rezeki Food di Desa Sindang Herang, Kecamatan Panumbangan. Semoga yang menonton YouTube ini bisa bermanfaat lah buat rekan-rekan. Kalau dibilang motivasi, ya mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi, karena saya bukan motivator juga. Tapi kita selalu yakin lah, saya tadi bilang kesempatan akan selalu datang, di mana saja, kapan saja, yang penting kita menyikapi.